Bab 792. Aku tidak berani mengobati luka putramu. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Sasun Zander berlutut di depan Kenzi dan gemetar, tidak berani melihat sama sekali. Kenzi memandang Sasun Zander seolah-olah dia melihat semut yang rendah. Dia lama tidak berbicara dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah diam beberapa saat, dia berkata dengan acuh tak acuh, orang yang tidak tahu tidak bersalah, saya tidak menyalahkanmu atas apa yang terjadi di sini. Tapi ada hal lain yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Ayo bicara, saya menunggu kamu di luar. Sasun Zander tertegun sejenak, bertanya-tanya apakah dia punya hal lain untuk dibicarakan dengannya, tetapi Sasun Zander tidak berani bertanya, dan berlutut lagi dan lagi, ya. Karena bertemu Sasun Zander, Kenzi berpikir dia harus bicara dengannya tentang wanita berbaju merah di lantai 8 rumah sewa, dan cari tahu apa hubungan antara Sasun Zander dan wanita berbaju merah itu. Jika Sasun Zander juga berpartisipasi dalam praktek pemelihara roh gadis berpakaian merah untuk membunuh orang, memurnikan jiwa mereka dan membangkitkan roh, Kenzi tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Sasun Zander, dia pasti akan menghancurkan Sasun Zander. Saat itu, Kenzi telah melepaskan Sasun Zander di kuil tua. Jika Sasun Zander terus berperilaku jahat, maka tidak ada yang perlu dikasihani. Kenzi hanya memiliki satu kata untuknya, mati. Meninggalkan kalimat ini, Kenzi segera pergi di bawah tatapan semua orang. Nyonya Darto sadar, dengan cepat menunjuk ke punggung Kenzi, dan berteriak dengan marah, pergi ke sana dan bawa dia kembali. Di keluarga Darto yang bermartabat, mana bisa orang datang dan pergi kapanpun dia mau. Aku akan menyelesaikan orang yang tidak tahu malu itu. Kenzi datang untuk menghadapinya hari ini, dan mengatakan bahwa cedera Gen Darto disebabkan olehnya. Bagaimana mungkin wanita yang sombong dan mendominasi seperti Nyonya Darto melepaskannya dengan mudah? Ayo, pukul dia dengan keras dulu, lalu tangkap untukku. Mata Nyonya Darto penuh dengan keganasan. Kedua pengawal itu saling memandang, lalu mengangguk bersamaan. Keduanya hendak mengejar, tetapi mereka tidak menyangka Sasun Zander tiba-tiba melompat, menamparkan wajah Nyonya Darto dengan keras. Nyonya Darto tiba-tiba gemetar, dan dia tertegun, bahkan wajahnya yang cantik pun bengkak. Wanita yang bodoh, kamu berani menyinggung perasaannya, kamu ingin cari mati. Sasun Zander menunjuk ke ujung hidungnya dengan wajah ganas dan mengutuk, aku memberitahumu, patuhlah, jangan bertindak gegabah, jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sasun Zander tidak bodoh, dia bertemu Kenzi hari ini, dan hampir menyinggung perasaannya, yang merupakan hal yang sangat berbahaya, jika Nyonya Darto, seorang wanita bodoh, menyinggung perasaannya dan memperburuk keadaan, bahkan dengan jari kakinya, dia bisa menebak bahwa Kenzi akan marah, dan bahkan melampiaskan amarahnya pada Sasun Zander. Pada saat itu, dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan. Menamparkan Nyonya Darto untuk menghentikannya membuat hal-hal besar benar-benar menyelamatkannya. Kalau tidak, menurut temperamen Kenzi, khawatir dia akan membunuh dirinya tanpa ampun. Pipi Nyonya Darto bengkak karena tamparan, dan wajahnya berubah menjadi merah dan pucat pasi. Meskipun dia sombong dan mendominasi, dia sangat jahat kepada orang lain, tetapi menghadapi Sasun Zander, seorang peritua yang dihormati oleh semua keluarga kaya, dia masih benar-benar tidak berani marah, dia hanya bisa menelan keluhan saya di hatinya. Dia menutupi pipinya, dan bertanya dengan sedih, tapi Guru Sasun, kenapa begitu? Pria itu jelas hanya pemuda malang, mengapa guru harus takut padanya? Diam. Sasun Zander memotongnya, dan berkata dengan dingin, jangan menanyakan hal-hal yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Ingat saja apa yang kukatakan, awasi bawahanmu, dan jangan bertindak gegabah. Ayo pergi. Sasun Zander bergegas ke orang yang datang bersamanya. Biarawati kecil itu melambaikan tangannya, lalu keluar dari ruangan dengan tergesa-gesa. Kenzi masih menunggunya di luar, jadi dia tidak berani tinggal lebih lama. Melihat dia akan pergi, Nyonya Darto menjadi cemas lagi. Dia bergegas untuk mengganggunya, Guru Sasun, apa yang harus saya lakukan dengan anak saya setelah kamu pergi? Saya masih ingin meminta guru untuk menyembuhkan lukanya. Pergi. Sasun Zander begitu saja mendorong Nyonya Darto pergi, putramu terluka olehnya, yang berarti putramu menyinggungnya. Cedera putramu,
Aku tidak berani mengobatinya. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Sasun Zander memimpin biarawati kecil untuk pergi, hanya menyisakan Nyonya Darto dan yang lainnya. Seperti orang bodoh, mereka semua tetap diam di tempat mereka berada. Tapi di antara orang-orang ini, Sheila Hughes sangat penasaran. Dia melihat keluar pintu, berpikir dalam hatinya, pria bernama Kenan Harimurti berkata bahwa Gen Darto terluka olehnya, jadi pria bertopeng misterius yang menjual jimat padanya hari itu pasti dia. Begitu dia memikirkan mantra magis yang dijual Kenzi padanya, ibunya yang koma terbangun dalam sekejap. Rasa ingin tahu di hatinya semakin kuat, dan dia benar-benar ingin tahu asal-usul pria bernama Kenan Harimurti itu. Apakah dia dewa yang hidup? Di luar halaman mansion, Sasun Zander sudah buru-buru mengejar Kenzi. Kenzi membawanya ke tempat terpencil, berdiri diam, lalu berbalik. Sasun Zander buru-buru berlutut dengan gemetar dan bersujud di tanah seperti kelinci bertemu harimau. Guru Langit, murid kecil ada di sini. Saya tidak tahu apakah Guru Langit memiliki sesuatu untuk ditanyakan, murid ini pasti tahu segalanya. Kenzi memandangnya dan berkata dengan dingin, saya sudah berada di Pulau Hong Kong beberapa hari ini. Di sebuah gedung apartemen, saya bertemu dengan seorang wanita berbaju merah yang membunuh orang untuk mendapatkan jiwa dan membangkitkan roh. Ketika saya akan membunuhnya, dia menyebut kuil tuamu, dan sepertinya menyebut namamu, mengatakan kamu adalah pamannya. Apakah itu benar? Saat dia berbicara, matanya menunjukkan niat membunuh, dan satu telapak tangan diam-diam mengumpulkan energi sejati. Sasun Zander terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian wajahnya menjadi panik seketika, dan dia buru-buru bersujud kepada Kenzi. Itu salah, itu salah. Guru Langit, gadis berbaju merah pasti murid adik seperguruan saya. Hanya adik seperguruan saya yang mengikuti jalur pelatihan hantu. Saya hanya paman dari gadis berbaju merah itu dan tidak ada hubungannya dengan praktek itu, dan saya tidak tahu apa-apa tentang itu sebelumnya. Panik, Sasun Zander menjelaskan masalah itu dengan jelas. Ternyata dia datang ke Pulau Hong Kong bukan tanpa tujuan. Alasan mengapa dia memilih untuk datang ke Pulau Hong Kong adalah karena dia ingin bergabung dengan adik perempuannya yang meninggalkan kuil di gunung dan datang ke Pulau Hong Kong untuk berlatih sendirian. Namun, setelah dia datang ke Pulau Hong Kong, dia menemukan bahwa jalur pelatihan saudari juniornya bahkan lebih jahat daripada jalur prakteknya di kuil tua. Jadi setelah ragu-ragu, dia menolak undangan saudari juniornya, dan tidak sejalan dengan adik seperguruannya. Karena dia takut, jika Kenzi tahu bahwa dia berbuat kejahatan dan tidak berubah, dan terus berjalan di jalan yang jahat dan bengkok, dia akan dipukuli sampai mati oleh Kenzi. Mungkin itu kehendak Tuhan, Sasun Zander tinggal di Pulau Hong Kong, hanya mengandalkan keahlian mengobatinya sendiri untuk membuat namanya. Dan dia benar-benar melihat Kenzi datang di depannya. Pada saat ini, menghadapi pertanyaan Kenzi, Sasun Zander panik dan merasa beruntung. Untungnya, dia sudah berpikir untuk memperbaiki kejahatannya dan kembali ke jalur benar pada saat itu, tidak bergabung dengan kelompok saudari junior dan yang lain. Jika tidak, menghadapi Kenzi, dewa jahat, kehidupannya 100% pasti berakhir di sini. Tanpa menyadarinya, punggungnya begitu tegang hingga keringat dingin keluar. Bab 793. Apakah aku mengganggu? Seperti kotak obrolan. Kenzi memperhatikan ekspresi Sasun Zander, melihat bahwa ekspresinya tidak terlihat palsu, dia menduga bahwa apa yang dilakukan oleh pemelihara hantu berpakaian merah mungkin benar-benar tidak ada hubungannya dengan Sasun Zander. Sasun Zander berlutut di tanah dengan malu-malu dan mengatakan banyak omong kosong dengan panik, seolah-olah dia takut Kenzi tidak akan mempercayainya, dan dia ingin mengangkat tangannya untuk bersumpah ke langit sedikit tidak sabar, dan Kenzi mentongnya, cukup. Ceritakan tentang saudaramu pemelihara hantu itu, siapa namanya, di mana dia berada, dan berapa banyak murid yang dia miliki. Ini dapat dianggap melenyapkan satu kejahatan untuk dunia. Nama Dharma adik perempuanku adalah Gwen Tintin, dan dia tidak memiliki banyak murid, tetapi aku tidak tahu kemana dia pergi. Wajah Kenzi menjadi dingin, hah. Sasun Zander bersujud dengan panik, Guru Langit, Guru Langit. Murid ini mengatakan yang sebenarnya, tidak berani menyembunyikan apapun. Selain itu, murid ini ingin menarik garis yang jelas dengan mereka. Setelah bertemu waktu itu, saya tidak punya rencana untuk bergaul dengan mereka lagi. Oleh karena itu, saya benar-benar tidak tahu kemana mereka pergi. Kenzi mendengar seperti situasinya,
diperkirakan tidak akan mudah menemukan pemelihara hantu itu. Dia memandang Sasun Zander, dan berkata dengan dingin, jika kamu bertemu adik perempuanmu lagi, katakan padanya bahwa murid perempuannya yang berbaju merah dibunuh olehku, dan katakan padanya untuk memimpin murid-muridnya datang dan membalas dendam padaku. Praktek pemelihara hantu tidak dapat ditemukan. Kenzi berencana membiarkan mereka datang untuk menemukannya, dan kemudian membunuh mereka. Itu akan menghemat banyak masalah. Sasun Zander tercengang, dia tidak menyangka akan berani melakukan hal seperti itu, ingin adik perempuan juniornya datang kepadanya untuk membalas dendam atas inisiatif mereka sendiri. Sasun Zander dengan cepat menebak apa yang dia pikirkan, mengangguk berulang kali dan berkata, ya, murid ini akan mengikuti. Karena itu, dia berpikir dalam hatinya, jika dia bertemu dengan adik perempuannya lagi, dia harus membujuk adik perempuannya untuk menjauh dan tidak datang membalas dendam padanya, itu hanya akan mencari kematian. Bagaimanapun, itu adalah adik perempuan juniornya, dia tidak ingin melihat adik seperguruannya berakhir dalam kesengsaraan, dia pasti akan membujuk adik perempuannya untuk mengubah caranya dan kembali ke kebaikan, melarikan diri jauh, dan tidak pernah mengambil praktek jahat budidaya hantu lagi. Kenzi memandangnya, dan akhirnya berhenti mempermalukannya, melambaikan tangannya, dan menyuruhnya pergi. Lagi pula, meskipun dia bertemu Sasun Zander lagi hari ini, lelaki tua ini tidak melakukan kejahatan apapun. Paling-paling, dia datang ke keluarga Darto untuk mengobati dan ingin mencari uang. Jika membunuhnya, sepertinya Kenzi sedikit keterlaluan dan tidak masuk akal. Kenzi keluar dan melihat Badang Sanjue masih menunggunya di dekat tempat parkir tidak jauh dari situ, jadi dia berjalan ke arahnya. Pada saat ini, Sheila Hughes berlari keluar dari mansion, datang ke sisinya, dan menatapnya hati-hati dengan sepasang mata penasaran yang indah. Tuan. Sebelum dia selesai berbicara, Kenzi memotongnya dengan ringan dan berkata, panggil saja saya Kenzi. Ada apa, Nona Sheila? Sheila Hughes tersipu malu, dan berkata, Tuan Kenzi, pria misterius yang menjual jimat kepadaku hari itu adalah Anda, bukan? Berbicara tentang ini, dia merasa sedikit gugup lagi, dia sangat khawatir Kenzi tidak akan mengakuinya, jika dia tidak mengakuinya, maka itu berarti Kenzi tidak ingin mendekatinya dan itu juga berarti dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengannya, maka akan sulit untuk menjadi teman. Kenzi mengangguk, tidak menyangkalnya. Melihat sikapnya, Sheila Hughes tersenyum dengan mata cerah, dan berkata dengan gembira, Tuan Kenzi, itu benar-benar Anda. Aku pergi ke gang itu untuk mencarimu lagi dalam 2 hari terakhir, tapi sayangnya, aku tidak bisa menemukanmu. Aku ingin berterima kasih banyak, jimat yang kau jual padaku itu sungguh menakjubkan, ibuku bangun setelah koma begitu lama. Hehe, Tuan Kenzi, terima kasih banyak. Kenzi terbatuk ringan dan berkata, sama-sama. Nona Sheila membayar uangnya, dan saya mengirimkan barangnya. Anda tidak perlu mengucapkan terima kasih. Anda tidak bisa mengatakan itu, apakah Tuan tahu? Untuk mengobati ibuku, aku menghabiskan banyak uang dan ditipu orang berkali-kali, tidak ada yang berhasil, tetapi kamu berbeda dari mereka. Saat itu, kamu mengatakan itu akan efektif. Saya tidak percaya, tetapi kemudian, efek ajaibnya hampir membutakan mata saya. Juga, Tuan Kenzi, kamu tahu, ayah saya ada di sana saat itu. Dia tidak percaya pada awalnya, tetapi kemudian dia tertegun. Anda tidak melihatnya, ekspresinya saat itu seperti melihat hantu, hehe, sangat menarik. Tanpa memperhatikan, Sheila Hughes berada di sampingnya, berkicau seperti burung, banyak berbicara, seperti murai bunga yang bahagia, semakin banyak dia berbicara, semakin bersemangat dia dan bahkan memperpanjang topik hingga ribuan mil jauhnya, tidak bisa berhenti sama sekali. Kenzi meliriknya berceloteh di sana sambil tersenyum manis pada dirinya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit heran, merasa bahwa gadis kecil ini bisa mengobrol begitu banyak dengan orang asing seperti dirinya, seperti seorang yang akrab. Hei, Nona Sheila, tolong berhenti bicara dulu. Maaf, ada apa kamu datang kepada saya? Kenzi melihat bahwa semakin dia berbicara, semakin dia tidak berhenti, Kenzi khawatir dia akan terus berbicara sendirian. Karena gadis ini masih muda, dia mencoba menggunakan nada yang bijaksana untuk mengingatkannya. Maaf, aku tidak ada hubungannya denganmu tapi baru saja aku terlalu banyak bicara. Aku pasti sangat menyebalkan, seperti gadis cerewet. Sebenarnya, aku tidak seperti ini biasanya. Aku kurang bergaul dengan teman-temanku dan tidak banyak bicara.
Setelah diingatkan oleh Kenzi, Sheila Hughes menatapnya dengan jelas lagi, menunjukkan ekspresi minta maaf. Dia tidak berbohong, sebenarnya dia biasanya cukup dingin, sehingga di mata Gendarto dan anak laki-laki kaya lainnya yang mengejarnya, dia adalah gunung es yang dingin, sulit untuk didekati, dan sulit untuk mendapatkan perhatiannya. Tetapi untuk beberapa alasan, ketika dia bersama Kenzi, Sheila Hughes secara tidak wajar merasa sangat ramah, seolah-olah pria bernama Kenan Harimurti ini adalah kakak laki-laki yang telah dia kenal sejak lama dan dapat dipercaya dan diandalkan tanpa syarat. Dekat dengannya liputi rasa aman, jadi jika dia tidak sadar berbicara terlalu banyak. Mungkin itu karena dia menyelamatkan ibunya, pikirnya dalam hati. Kenzi tersenyum sopan dan berkata, kamu jangan terlalu sensitif. Kamu tidak cerewet dan tidak terlalu menyebalkan. Kamu gadis yang ceria. Haha, benarkah? Sheila Hughes tersenyum dan berkata, Tuan Kenzi, apakah kamu tahu bahwa sejak ibu saya mengalami koma, terutama setelah para dokter yang menyebalkan itu mengatakan bahwa ibu saya tidak akan pernah bangun lagi, saya sudah lama tidak begitu ceria. Anda bahkan tidak tahu bagaimana aku hidup selama 2 tahun ini. Kenzi mengangkat tangannya dan mengusap bagian tengah alisnya, merasa sedikit pusing. Apa yang terjadi pada gadis ini? Bukankah kamu tidak ada hubungannya denganku, kenapa kamu berbicara tentang hidupmu begitu banyak?